menyerap ya dari memang banyak iya lah, orang. kalau buat saya enggak Nggak ada ada. masalah. Enggak berat, memang ego saya enggak ada. Memang saya tahu saya enggak mengerti apa-apa kok. Enggak ada beratnya sama sekali. Ya, jadi memang kalau kita sudah merasa kita hebat, wah, susah kan. Ya. Tapi apa dong, saya enggak tahu apa-apa. Makanya setiap saya itu kan senang sekali bikin acara wawancara ini. Biasanya kan saya mau wawancara, saya kan baru ini yang ada wawancara, ya. Karena Anda lebih berkuasa dari saya gitu. Nah, tapi dalam hal ini saya itu karena pada setiap acara saya belajar, Pak. Baru kemarin, saya baru tahu tentang loda, moga dan dosa itu dari Biku Santo Kito. Oke. Sebelumnya ketemu namanya orang Batak tapi bicara tentang kebudayaan kuliner Minangkabau. Sabar Sitomo orang. Dan itu baru tahu juga. Sudah lain lagi marketing dia ngomongnya. Nanti ini besok saya senang sekali dapat Profesor Surya Suryadi. Leiden. Okay. Bicara tentang sejarah Indonesia versi Belanda. Sesuatu yang beda lagi tuh. Beda lagi. Itu saya belajar semua. Ya, kemarin saya ketemu anak muda namanya, lupa saya Elwin. Ya, karena saya kan dulu zaman saya kan komputer belum berkembang kan. Kemudian saya belum sampai sekarang ini. Ya, saya belajar komputer sebagai alat musik. Okay. Belajar saya sampai bilang nggak belajar. Murid-murid saya yang hebat-hebat itu, yang jenius-jenius itu ya tuh setiap dia main umpamanya Goldberg Variation, saya belajar dari dia, interpretasi dia tentang Johann Sebastian Bach. Oke. Nah, posisi mau menjadi penyerap dan belajar dari semua itu apa yang mendasari Pak Jaya? Keserakahan. Serakah untuk belajar, serakah untuk mencari, serakah untuk menemukan. Iya, serakah. Memang saya serakah. Anda belum pernah lihat saya makan ya. Saya kalau makan tuh kayak rakus ya pokoknya. Kayaknya tuh cepet-cepet masuk semua gitu. Sampai banyak yang ngerti itu nanti pencernaannya sering terganggu karena terlalu cepat dimakan. Tanpa dikunyah. Ya itulah adanya. Tapi posisi untuk kemudian bisa menyeimbangkan semuanya gimana? Tidak seimbang sama bilang seimbang. Enggak seimbang. Dan buktinya hidup dengan bahagia sekarang aja. I enjoy it. Oke. Anda baca buku saya nggak tentang bagaimana pedoman menuju tidak bahagia? Belum. Nah itu di situ filosofi saya. Ya saya kebahagiaan itu adalah state of mind. State of mind. Oke. Ya kalau kita mau bahagia kita bahagia. Maka indeks kebahagiaan ya sorry aja ya ngukurnya kayak piye gitu. Bahagia Anda pada kan beda. Beda ya. Itu state of mind kita. Sentimeter atau pakai apa? Inci, jempol, jengkal. Tapi menarik sekali pertanyaan Anda itu menyadarkan saya bahwa saya itu kenapa kok begini ya? Tapi ya sudah lah, I enjoy it. Dan ya saya bersyukur lah. Ya di situ kan dari buku saya yang tentang bahagia, saya belajar untuk tidak pernah iri. Tidak pernah iri. Ya belajar untuk tidak. Nah, ajaran dari ayah saya itu yang paling utama adalah jangan gampang tersinggung. Jangan gampang tersinggung. Ya dulu saya tahu tersinggungan. Wah, pokoknya kan sensitif. Kan harus kalau ada orang ngomong gitu. Ayah saya bilang, ayah saya tidak pernah muji saya. Tapi pada suatu hari akhirnya dia nggak tahan, dia panggil saya. Kamu sudah bagus, cuma kamu punya catat satu. Mudah tersinggung. Yaitu udah tersinggung. Tersinggung saya dibilang gitu. Dan terbukti. Tersinggung. Dan terbukti bahwa ini orang yang mudah kemudian tersinggung. Setelah saya nempuh, oh iya benar. Percuma Pak, tersinggung itu percuma. Karena? Nggak ada gunanya tersinggung. Ya apa gunanya? Ya sudah orang mau ngomong itu dan atau sudah terjadi kan? Sudah. Ya itu pendapat orang tentang kita. Ya sudah. Maka waktu saya dibilang otak kelas 2, ada yang bilang saya kan otaknya kelas 2. Wah, syukur alhamdulillah saya punya otak.
Walaupun kelas 2 kan, tidak saya pikir nggak punya. Ya. Kelas 2 malah bagus, yang kelas 1 kan belum naik tuh. Lah itu kan Anda, terkadang. Jadi posisi itu yang membuat Pak Jaya enjoy aja semua. Enjoy Pak, enjoy dan bersyukur. Bersyukur ya. Syukur, menurut saya begini. Dan kata kunci yang lain ikhlas. Ikhlas. Kata ikhlas itu dahsyat Pak. Itu kan bukan bahasa Indonesia, Arab kan. Arab, ya, dahsyat Pak, dahsyat. Pokoknya nyerah dah. Kalau ada berserah ya. Islam kan artinya juga menyerah kan? Apa? Islam artinya kan berserah, menyerah. Gitu. Oh Islam, baru tahu saya. Saya juga baca, tahunya baca. Harus kita cek juga itu. Terima kasih. Oh ya, ada ragu-ragu. Ada ragu-ragu. Saya mendengar dari beberapa orang Mbak, Islam itu artinya berserah, menyerah. Ada apa? Agama Anda? Saya Katolik Pak. Oh, Jaya. Yesuit. Nyaris dididik para Jesuit. Romo Frans. Romo Frans itu sangat berarti bagi hidup saya. Karena dia menurut saya sangat berarti dan dia mau ngeladenin saya dan dia yang ngerti kegilaan saya. Oke. Ngerti, dia ngerti betul. Dan dari Romo Frans saya juga dapat izin untuk mempelajari kemanusiaan. Ah, persis. Itu dan guru saya Sandiawan Sumardi. Karena dia bukan ilmuwan tapi praktek. Praktek ya. Ngelakoni. Dan itu beliau waktu itu sudah bilang, saya mau berguru kemanusiaan, boleh nggak Romo? Oh bagus, tapi ingat, ya ini peringatan beliau. Anda, Pak Jaya akan mendapat perlawanan. Hah? Loh kemanusiaan kan bagus, kok saya bilangnya. Loh yang menindas itu, yang menindas kemanusiaan pasti ngamuk sama Pak Jaya. Kenapa kau Anda belain rakyat miskin, masyarakat adat itu ngamuk bukan? Betul. Kepada Romo Sandiawan tadi? Iya. Belajar soal kemanusiaan. Makanya kemudian saya baru sementara ini, ya saya anggap mahkota peradaban itu adalah kemanusiaan tadi ya? Lainnya percuma Pak, teknologi, seni musik, seni sastra, filsafat, politik, percuma. Semua ditujukan kalau tidak mengerucut pada manusia. Tadi dari Bapak soal tidak tersinggung, ikhlas, iri tadi disebut gimana maksudnya Pak? Ya iri, jangan iri, jangan iri kepada dan jangan banding-bandingkan diri lah. Okay. Kok dia kok enak ya, hidupnya dia kok bahagia. Wang sinawang lah kalau orang Jawa itu. Ya itu di samping kita nggak bisa merubah, ya cuma isinya jengkel dan dendam. Dendam itu kan grogoti kita sendiri kan. Merusak jiwa juga itu ya. Ya tapi ya itu kan semua kan pedoman. Tetap aja kalau itu tersinggung. Tapi terus ingat. cepat mengerjakan. Karena terus ingat ya Pak Jaya. Bahwa ini keliru. Nah itu kelirumologi gunanya. Kelirumologi, kesadaran untuk mengetahui bahwa kita sedang mencari kebenaran. Dan untuk mencari kebenaran kita bisa keliru. Iya. Dan kita justru karena keliru itu maka kita bergerak kan. Merangkak. Dan kita disadarkan bahwa kita manusia Pak Jaya. Iya. Bahwa kita pernah salah, bisa salah dan bisa keliru juga. Cuma jangan sengaja. Jangan sengaja ngeliru kan. Itu yang jangan. Dan seringkali yang terjadi kan bersengaja keliru itu. Iya, dan pura-pura nggak tahu lah kan. Kalau dia keliru. Itu susah. Namanya juga manusia. Ya. Terakhir nih Pak Jaya, soal ketekunan dan konsistensi Pak Jaya menulis. Ini yang membuat kami anak muda itu kagum. Ini gimana Pak Jaya punya ide, lalu merangkainya dan kemudian menuliskannya? Kalau idenya sih itu adalah endapan dari masa lalu ya. Endapan masa karena lalu. Bacaan saya kan dahsyat, banyak sekali, luas sekali. Dan saya pembaca yang cepat sekali, yang saya itu gitu, bisa ngerti sudah, menganggap diri ngerti gitu ya. Beda mengerti dengan menganggap diri ngerti. Mengerti itu beda. Nah, kemudian itu kan sudah nyerap semua, jadi mengendap. Begitu. Justru sekarang ini menulis itu kalau dalam pencernaan itu buang airnya Bang. Kalau enggak, saya bebelan Pak. Konstipasi berjedos. Dan saya makanya berterima kasih sekali Anda mau memuat naskah saya, walaupun pernah sekali ditolak kan. Ya, tapi yang itu kan semua Anda kan ya wes besake lah gitu lah. Nah itu
Itu buat saya dahsyat sekali Pak. Anunya itu rasa terima kasih saya itu besar sekali Pak. Itu karena saya memang sekarang kan tangan saya kan yang kanan ini sudah agak gangguan gitu. Kalau main piano segala kan susah. Anunya. Kalau menulis jadi kegiatan-kegiatan lainnya itu. Nah kalau kegiatan lain itu kan masuk dalam menulis semua. Anunya ya kaligrafologi, morfologi, alasanologi dan itu semua. Nah di situ sekarang itu sebetulnya sekarang ini menulis itu adalah saat saya menanti ajal saya makin dekat ini. Setiap hari saya mewajibkan saya menulis. Dan sekarang malah kebablasan, kayak biasanya 1 hari 4. Oh bisa lebih kadang-kadang lebih dari 1. Kadang-kadang bisa 6 karena ya tahu-tahu ini matematik masuk ya, terus ini fisika masuk, ya ini klimatologinya masuk, ya jadi politiknya, ya dan kejadian yang aktual masuk. Itu semua numpuk di sini Pak. Jadi sebetulnya it haunted me. Makanya menulis itu jadi sarana untuk pelepasan. Iya, buang air lah. Ya baik air kecil, besar, termasuk kentut juga. Kentut penting loh Pak. Penting Pak. Itu kita nggak bisa kontrol pencernaan kita lancar. Ya kalau kita habis operasi saja kan tanda kalau mau sehat kan kentut. Ya. Flatologi itu ada ilmunya betul. Bukan saya bikin loh flatologi. Flatologi itu betul ada. Dan ada seniman kentut. Dia bisa loh Pak mengeluarkan suara kentut pakai nada loh. Dan sebuah lu kan ada yang begini kan itu pakai mulut tapi ini kentut. Wah saya itu nggak ngerti. Tapi yang sekarang menjadi concern penuh dari Pak Jaya terakhir-terakhir ini apa? Ya semuanya. Semua itu. Ya, yang semuanya concern. Semua itu yang concern saya semua. Tentunya itu yaitu anak pertanyaan Anda itu seperti kalau saya kan punya anak banyak gitu kan. Mana anak yang paling favorit? Semua favorit. Pada saat itu ya favorit ya. Okay. Tapi pada saat saya mikir aritmatika ya saya cuma aritmatika. Nanti kalau saya mikir ya itu. Jadi otak saya sudah terbiasa di kapling-kapling. Blok-blok tertentu gitu ya. Kalau soal kaligrafologi kan di Indonesia yang Pak Jaya menurut Pak Jaya paling epic kaligrafologinya soal apa? Semua ya. Semua. Kan saya nggak tahu waktu itu Anda sudah di Kompas belum, kira-kira tahun 2000-an itu, kan saya menyelenggarakan itu award kaligrafologi, anugerah. Jadi bukannya Nobel tapi anugerah kaligrafologi. Itu antara lain pemenangnya antara Kwek Kiangi, kala itu kan anunya Sandiawan Sumadi termasuk Pak Ali Sadikin. Ternyata bangsa Indonesia punya kaligrafolog masing-masing. Kalau ekonomi Pak Kiangi. Kalau kemanusiaan Sandiawan Sumadi. Kalau itu tata kota Ali Sadikin. Waktu itu hakim Bismar Siregar. Itu ya. Mereka itu kaligrafolog semua. Kenapa mereka disebut sebagai keliruolog? Nah, karena mereka kan dalam bidang masing-masing menemukan kekeliruan dan memberi solusinya. Rizal Ramli itu keliruolog dahsyat itu. Ya itu. Dan orang yang bisa menemukan kekeliruan berarti dia tahu yang tidak keliru kan? Iya. Atau yang benar atau acuan itu. Yang dia anggap benar, yang dianggap benar. Belum tentu juga dianggap oleh semuanya. Iya betul. Yang dianggap. Anggap tuh dekra kan kogito ergo sum tuh anggapan kan? Itu. Anggapan. Saya berpikir, saya meragukan. Aku menganggap, aku berpikir. Itu kan anggapan. Aku ada, itu kan anggapan juga ya. Tapi baru tadi saya siang tadi baru merepotin soal ketidakadaan. Ketidakadaan. Nothingness. Ketidakadaan itu ada atau enggak Pak Jaya? Nah ya itu dia. Dahsyat loh, nothingness. Waduh, kepala saya terpelintir. Nothingness ya, itu arah untuk menuju ke spiritual juga sih biasanya itu. Kalau nothingness itu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.